Sorotan tajam mengarah pada Emi Agnia setelah aksinya memanfaatkan video milik Vidi Aldiano untuk promosi menuai kecaman luas. Video lama yang menampilkan Vidi saat membahas perjuangannya melawan kanker diunggah ulang dan dijadikan konten refleksi. Dalam narasi yang dibangun, Agnia mengaku tersentuh dan merasa tersadar tentang pentingnya menghargai hidup serta tidak terlalu mengejar materi. Namun, pesan emosional tersebut justru menuai reaksi negatif karena dianggap tidak pada tempatnya. Kontroversi memuncak ketika Agnia menyisipkan promosi produk. Tindakan ini dinilai netizen yang budiman sebagai upaya memanfaatkan momen duka untuk kepentingan pribadi. Banyak yang menganggap penggunaan konten sensitif seperti itu seharusnya dilakukan dengan lebih bijak dan tanpa muatan komersial. Gelombang kritik pun berdatangan hingga akhirnya video tersebut dihapus. Harta dunia itu yang bikin gue happy. Ternyata nggak bisa, nggak sama sekali nggak ada happiness dalam hidup gue. Yang gue pikir gue harus kejar, rasanya nggak ada gunanya. Punya uang sekian, punya properti sekian, punya harta sekian, satu dapat penyakit yang rasanya saat itu adalah penyakit yang paling ganas ya dalam hidup gue. Nggak ada gunanya. Tapi ngerasa nggak sih kayak aku in person nggak kenal ya sama Vidi, tapi kayak kehilangannya nyampe sini, terus ketulusannya nyampe sini, dicintai oleh orang banyak juga nyampe sini. Terus itu tuh jadi kayak mirroring diri aku sendiri gitu loh, kayak aku tuh ngejar harta banget dari tahun 2013. Ngejar ini semua dari video tadi tuh aku kayak langsung aware ke diri sendiri. Kamu butuh loh dicintai. Kamu butuh dicintai oleh siapa ya? Oleh diri sendiri. Sekarang aku mulai kayak beli vitamin buat diriku sendiri, terus check kalau aku lelah, istirahat, tidur, bangun dari banyaknya vitamin yang aku konsumsi, dan mungkin aku ke dokter juga. Ini salah satu yang aku beli. Aku makin sadar lagi kayak udah Vidi, terus kayak ke orang terdekat aku yang bener-bener aduh nggak bisa banget nih. Semoga video ini kalian dengerin dulu ya. Sebenarnya aku jujur dari awal, dari dulu, dari muda aku tuh nggak suka banget yang namanya herbal apalah, herbal inilah, herbal itulah, kayak kurang suka, maaf. Tapi yang ini tuh beda banget. Aku tahu produk ini punyanya keluarganya Sahdev Stanley itu setelah aku minum, dan dia juga udah punya perusahaan herbal ini berdirinya dari 1986 dimana aku juga belum lahir. Nah yang bikin beda apa? Tunggu dulu. Caranya simple banget. Ini kayak bikin teh biasa. Ini air panas, terus kita masukin ini 1 saset doang nih. Ke dalam sini udah bubukan gitu, jadi masukin, tinggal tunggu aja sampai warnanya tuh kecoklatan. Tara ini udah jadi. Yang bikin beda adalah rasanya. Biasanya kalau orang-orang yang gak suka herbal itu rasanya tuh emang kayak bau, rempahnya itu nyengat banget. Nah ini rasanya tuh nggak kayak gitu guys. Biasanya kalau aku bikin sepoci ini, aku buatin untuk diri aku sendiri sama Mas Nuki, karena Mas Nuki juga di tahap kayak aku dulu yang dia sendiri malas untuk ngurusin dirinya sendiri, jadi aku yang harus ngurusin. Tinggal diminum. Kalau orang Jawa, baunya tuh kayak bau cao, tau nggak? Es cao. Kayak kita minum cao aja tapi tanpa gula. Nah, minuman kesehatan ini buat menjaga tubuh kita dari penyakit kronis yang udah kita lihat. Emang Mbak Nia lagi sakit sekarang kok konsumsi ini nggak? Aku emang lagi sehat, lagi baik-baik aja. Makanya aku nyegah itu untuk ada di tubuh aku. Biar imun aku terjaga, metabolisme badan aku juga baik. Bagus banget buat kalian yang lagi mau promil. Saatnya banget kalian sayangin diri kalian sendiri. Ya Allah, sadar. Dan ini juga aku lagi murah banget kemarin pas beli satu sasetnya cuma 20 ribuan. Waktu itu aku langsung beli 3 dus. Nah setelah aku beli yang teh yang ini, aku kemarin check out yang ini kapsulnya. Jadi buat kalian yang misalkan nggak suka rasanya, bau caonya nggak suka, kalian bisa ambil yang si kapsulnya. Ini udah saatnya kita mencintai diri sendiri dengan cara kalian masing-masing. Kalau aku dengan mencegahnya itu terjadi ke aku. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ada influencer menggunakan konteks meninggalnya Vidi Aldiano untuk jualan produk. Dan ada titik krusial yang menentukan sifat asli si influencer ini. Kalau memang postingan itu pure endorse dan itu di brief sama brandnya, maka dia adalah orang yang money oriented. Tapi kalau itu pure dia kepengen bikin konten itu, atau mungkin konten affiliate untuk ranjang kuning segala macam, dan itu pure idenya dari dia, maka itu sifatnya adalah pure goblok. Sampai saat ini postingan sudah dihapus, tapi gue tetap post konten gue yang ini sebagai publikasi ke kalian semua bahwasanya ada influencer yang seimmoral itu hanya demi jualan sebuah produk. Nah gimana? Gampang kan? Kemarin akun fanbase-nya Sheila, sekarang foto videonya almarhum juga dipakai buat endorse sama selebgram. Kowe ki piye to, Mbak? Aku kira mudeng gitu ya, ibaratnya kok kowe kok enggak. Ini kan berita duka.
berita duka kok iso mbok golek duit iku lah. Gak sopan bae iki mau aku. Dadak kata-katanya tuh gini. Aku tidak mengenal almarhumnya, tetapi aku merasa berduka yang sangat dalam. Kenapa ya guys orang itu tidak tahu kalau aku melakukan seperti ini tuh pantas ndak ya? Kalau aku begini itu nanti tuh iki memper orang ya kok ora mudeng gitu loh, padahal gerak. Aku kok gak seneng aku ngene iki yo. Ya Pak Nong iki nek mbak iki yo gemes aku. Influencer Emi Agnia lagi-lagi blunder, geng. Karena dia itu nge-up konten endorse dengan nge-stitch videonya Vidi Aldiano, tapi seakan-akan Vidi Aldiano nggak mencintai tubuhnya hingga dia jatuh sakit. Nih captionnya kayak gini. Intinya semoga video ini bermanfaat ya, sayangnya badan kalian. Selepas Vidi pergi, banyak yang terasa hilangnya termasuk aku. Nggak siap banget kalau orang terdekatku sakit atau orang yang kucintai sakit termasuk diri sendiri. Please guys, cintai tubuh kalian dengan cara kalian. Jadi seakan-akan almarhum Vidi itu nggak mencintai tubuhnya. Beberapa menit setelah dia nge-up konten endorse itu, akhirnya di take down juga sama dia. Dan setelah itu, dia itu melakukan klarifikasi di Instagram stories-nya. Yang pada intinya, dia itu minta maaf dan berjanji ini akan menjadi pembelajaran berharga bagi dia. Tapi ini pembelajaran si Agnia keberapa kali ya? Karena kayaknya sering banget blunder. Ya semoga aja ini menjadi pembelajaran yang terakhir ya mbak. Kalau semua hal itu nggak perlu dikontenin, ya nggak? Dia goblok, orang meninggal, lo nggak punya empati, malah lo jadiin materi konten. Tolol, gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi selain tolol sama goblok. Sorry banget. Kok lo kepikiran gitu ngejadiin dukanya orang itu jadi bahan cuan lo gitu? Kayak anjir otaknya di mana gitu, kayak aduh nggak tau deh, bodoh banget bener-bener segoblok itu. Gue tuh sebenarnya nggak pernah mau komen-komen yang kayak gitu ya, maksudnya gue nggak pernah mau komenin yang Ertong sama siapa lah apa segala macam. Cuman menurut gue ini udah tololnya tuh tolol, paham gak lo? Brandnya juga salah, terus abis itu apa influencernya juga salah, bener-bener salah semua. Kayak kan lu ini ya, lu mempromosikan sesuatu, terus habis itu lu, aduh susah juga sih kalau misalnya mau orang goblok, jadinya kayak udah pakai ini aja berita orang meninggal aja lagi rame segala macam. Nggak gitu ya nyet. Maksud gue kayak lo kan ada proses review ya gitu ya. Lu paham gak sih kayak si influencer ini misalnya, gue punya ide nih, boleh nggak ya si yang kemarin almarhum itu gue jadiin hook misalnya gitu ya. Terus kan brand harusnya otaknya jalan juga dong, kayak nggak boleh. Atau mungkin ternyata ini dari pikiran brandnya juga gitu, kayak aduh kayak gimana sih orang geblek nyatu gitu, anjing. Sumpah ya, Koko tuh lagi gregetan banget sama salah satu influencer wanita ya yang punya follower berjuta-juta itu, ya yang udah centang biru, yang membuat video promosi suatu produk tapi hook videonya menggunakan berita duka seseorang. Mbak, pikirannya di mana? Ya, pas buat video itu pikirannya di mana? Nih. Kok bisa-bisanya lu masukin hook video pakai berita duka seseorang? Kok bisa? Udah gitu, udah tahu salah, minta maafnya cuman pakai lewat IG story doang. Story, bikin video permintaan maaf. Lu bikin konten promosi hooknya pakai berita duka seseorang bisa? Mikir, astaga. Ini aduh gue nggak ngerti lagi. Lu kalau nggak punya ini, isinya lu harus punya ini nih, perasaan. Etis nggak itu video? Pagi-pagi banget baru bangun tidur malah ada yang rame-rame. Ternyata Agnia itu bikin endorse herbal, vitamin herbal gitu, tapi pakai video ke Vidi Aldiano yang menceritakan kalau dia itu selama ini berusaha mengejar dunia mencari uang, tapi dia nggak semangat karena tiba-tiba dia kena penyakit yang ganas. Terus menurut aku ini sangat-sangat tidak pantas aja buat orang bikin video endorse tapi dia malah nyangkut pautin sama video orang yang sudah meninggal dengan kata-kata bahwa dia juga tidak mau berakhir seperti Kak Vidi dengan meninggal, padahal dia udah berusaha mati-matian buat mencari uang selama bertahun-tahun. Menurut aku ini sangat tidak pantas dan tidak manusiawi ya. Bahkan Kak Vidi aja meninggal belum 2 minggu, tapi dia bisa-bisa bikin video kayak gini. Terus dia bilang kalau dia itu mau stop untuk mengejar dunia, tapi dia malah bikin video endorse yang udah pasti itu dapat duit dari bikin dia video soal vitamin herbal ini. Bahkan ini lagi rame banget di X ya. Tapi ada yang bilang kalau videonya itu udah dihapus, tapi ada beberapa orang yang sudah mengambil videonya karena memang kayaknya dari semalam ini udah rame banget.